Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Tahlia Oktaviani, NPM 01848. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernandia Burtasari, NPM 01859. Saya Aulia Serli Ayu Pramesti dengan NPM 01860. Saya Hendro Ferdianto, NPM 01870. Isomer struktural. Variasi dalam struktur senyawa organik dapat disebabkan oleh jumlah atom atau jenis atom dalam molekul dan dapat juga terjadi karena urutan atom yang terikat satu sama lain dalam suatu molekul. Misalnya, untuk rumus molekul C2H6O dapat ditulis dua rumus bangun yang berlainan, yaitu CH3OCH3 dimetil ether dan CH3CH2OH etanol. Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama, sedangkan isomer struktural adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, memiliki urutan atom yang berlainan, dan juga mempunyai struktur yang berlainan. Dimetil ether dan etanol merupakan contoh sepasang isomer struktural. Alkana yang mengandung 3 karbon atau kurang tidak mempunyai isomer. Contohnya CH4 metana, CH3, CH3 etana, CH3, CH2, CH3 propana. Nah, semakin banyak atom karbonnya, semakin banyak isomernya. Misalkan rumus molekul C5H12 yang mempunyai 3 isomer struktural, C6H14 memiliki 5 isomer struktural, dan C10H22 memiliki 75 isomer struktural. Contoh soalnya, tulis rumus bangun bagi ketiga isomer struktural C5H12. Yang pertama, CH3, CH2, 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 CH3. Kalau dijumlahkan seluruhnya, C-nya ada 5, H-nya ada 12. Yang kedua, CH3, CH2, CH, CH3. Yang CH ada cabangnya CH3. Sama, kalau dijumlahkan C-nya itu ada 5, H-nya ada 12. Nah, perhatikan bahwa struktur CH3, CH, CH2, CH3 yang ada cabangnya CH ini sama dengan yang B, cuma letak posisinya saja yang berbeda. Terikatnya suatu gugus fungsional pada posisi yang berbeda-beda dalam sebuah molekul juga akan menghasilkan isomer struktural. Semua alkana asiklik mempunyai rumus umum CnH2n+2, dengan N adalah banyaknya atom karbon dalam molekul. Misalkan propana, CH3, CH2, CH3 atau C3H8 mempunyai 3 atom karbon, N sama dengan 3. Banyaknya atom hidrogen adalah 2n+2 atau sama dengan 8. Senyawa dengan rumus CnH2n mengandung satu ikatan rangkap atau satu cincin. Alkana, rumusnya CnH2n+2, misalkan C4H10 itu CH3, CH2, CH2, CH3. Selanjutnya alkena, rumusnya itu CnH2n, misalkan C4H8, CH3, CH2, CH ada 2 garis, CH2. Nah, sikloalkana itu rumusnya sama CnH2n, misalkan C4H8 itu satu cincin. Selanjutnya, suatu senyawa dengan rumus CnH2n-2 mempunyai satu ikatan ganda 3, 2 cincin, 2 ikatan rangkap atau 1 cincin dan 1 ikatan rangkap. Contohnya tuh 3 dari sekian isomer struktur untuk C8H14 yaitu 1 ikatan ganda 3, 2 cincin, 2 ikatan rangkap atau 1 cincin dan 1 ikatan rangkap. Contohnya tuh 3 dari sekian isomer struktur untuk C8H14 yaitu 1 ikatan ganda 3, 2 cincin, 1 ikatan rangkap, dan 1 cincin. Selanjutnya, sejarah berkembangnya tata nama organik atau organik nomenklatur. Pada pertengahan abad 19, banyak senyawa yang tak diketahui strukturnya. Beberapa senyawa dinamai menurut nama ahli kimia yang pertama menemukan senyawa tersebut. Misalnya, nama asam barbiturat atau dikenal kelompok obat barbiturat yang berasal dari nama wanita Barbara. Nama tersebut disebut nama trivial atau nama lazim. Nah, untuk menghadapi meledaknya jumlah senyawa organik dengan nama kuno dan aneh, pada akhir abad 19, ahli kimia organik memutuskan untuk mensistematikan tata nama organik
untuk menggabungkan nama senyawa dan strukturnya yang disebut dengan sistem IUPAC. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang tata nama organik. Yang pertama, alkana rantai lurus. Sistem tata nama IUPAC didasarkan pada gagasan bahwa struktur sebuah senyawa organik dapat digunakan untuk menurunkan namanya dan sebaliknya, bahwa suatu struktur yang unik dapat digambar untuk setiap nama. Dasar sistem IUPAC ialah nama alkana rantai lurus. Berikut tabel 10 alkana rantai lurus yang pertama. Banyak karbon, di situ ada 1 sampai 10. Untuk strukturnya, untuk banyak karbon pertama CH4 namanya metana. Untuk karbon kedua strukturnya CH3 namanya etana, propana, butana, dan seterusnya. Selanjutnya sikloalkana. Sikloalkana diberi nama menurut banyaknya atom karbon dalam cincin dengan penambahan awalan siklo. Untuk penamaan dasarnya sebenarnya sama seperti pada alkana rantai lurus, hanya saja di awal itu diberi penambahan awalan siklo. Pada gambar contohnya misalnya cincin dengan jumlah karbon 5. Kalau nama rantai lurusnya pentana, kalau dalam bentuk siklonya itu diberi nama siklopentana. Dan begitu juga jika atom karbonnya 6, sikloheksana, 8, siklooktana, dan seterusnya. Selanjutnya rantai samping atau rantai cabang. Suatu rantai samping, chain side atau cabang, ialah suatu gugus alkil sebagai cabang dari suatu rantai induk. Suatu gugus alkil rantai lurus dinamai menurut induk alkananya sendiri, dengan mengubah akhiran ana menjadi il. Pada tabel terlihat 5 gugus alkil rantai lurus pertama. Untuk struktur pertama CH3 dengan jumlah karbonnya 1. Kalau misalnya dalam rantai lurusnya namanya metana, ketika jadi alkil dia menjadi metil dengan mengubah akhiran ana menjadi il. Selanjutnya untuk jumlah karbonnya 2 namanya menjadi etil, propil, butil, dan pentil. Selanjutnya rantai samping bercabang. Untuk menekankan bahwa rantai samping tidak bercabang sering digunakan awalan N, kepanjangannya normal. Awalan N ini sendiri sebenarnya berlebihan. Kenapa? Karena tidak adanya suatu awalan N juga menandakan suatu rantai lurus. Awalan iso dari kata isomerik digunakan untuk menyatakan suatu cabang metil pada ujung rantai samping alkil yang bercabang. Selanjutnya cabang ganda. Cabang ganda di sini maksudnya adalah apabila dalam suatu rantai induk terdapat lebih dari satu rantai cabang atau rantai samping. Jika 2 cabang atau lebih terikat pada rantai induk, ditambahkan lebih banyak awalan pada nama rantai induknya. Awalan-awalan tersebut diurutkan secara alfabet berdasarkan nama Inggrisnya. Jika 2 substituen atau lebih pada suatu rantai induk itu sama, maka gugus-gugus tersebut digabung dalam nama itu yang diawali dengan jumlah seperti dit untuk 2 buah, tri untuk 3, tetra untuk 4, dan seterusnya. Awalan tersebut didahului oleh nomor posisi masing-masing gugus cabang. Misalnya dalam satu rantai induk terdapat 2 cabang sama-sama metil, maka itu langsung digabung tinggal ditambahi dimetil, dilanjutkan dengan nama rantai induknya. Tapi sebelumnya diawali dengan nomor urut karbon di mana rantai cabang tersebut berada. Selanjutnya substituen awalan lain. Seperti cabang-cabang alkil, beberapa gugus fungsional diberi nama sebagai awalan pada nama induk. Aturan penggunaan awalan ini identik dengan aturan untuk gugus alkil, kecuali bahwa di sini induk ialah rantai lurus terpanjang yang mengandung gugus fungsional itu. Posisi gugus fungsional itu ditandai oleh suatu nomor serendah mungkin. Sebagai contoh, misalnya pada gambar yang sebelah kiri, di situ rantai induknya sudah jelas terlihat ada 5 karbon, berarti nama rantai induknya adalah pentana. Terus yang kedua, di situ substituen lainnya di situ ada Br dan NO2. Di mana Br nama untuk substituennya adalah bromo dan NO2 adalah nitro. Jadi penamaannya kita awali dengan Br. Br itu pada posisi 1, karbon 1, maka namanya 1 bromo.
Sedangkan NO2 atau nitro itu berada pada karbon dengan nomor 3, sehingga namanya menjadi 3 nitro. Apabila digabung menjadi 1 bromo 3 nitro pentana. Selanjutnya alkena dan alkuna. Jika terdapat sebuah ikatan rangkap, misalnya pada suatu rantai, penamaannya akhiran ana pada alkana diubah menjadi ena. Nama umum bagi hidrokarbon dengan sebuah ikatan rangkap adalah alkena. Kemudian sebuah ikatan rangkap 3 dinyatakan dengan nama una. Hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 3 adalah alkuna. Penomoran rantai induk dilakukan sedemikian sehingga ikatan rangkap atau rangkap 3 memperoleh nomor serendah mungkin. Pada contoh misalnya di sebelah kiri CH3CH3 itu tidak terdapat ikatan rangkap atau hidrokarbon jenuh berdasarkan jumlah karbonnya 2 maka namanya etana. Kemudian di sebelah kanannya gambarnya itu terdapat rangkap. Namanya untuk nama alkananya etana, maka untuk nama alkenanya rangkapnya itu akhiran ana diganti menjadi ena sehingga namanya menjadi etena. Begitu juga untuk rangkap 3-nya yang awalnya etana, untuk alkenanya etena maka untuk alkunanya etuna. Selanjutnya alkohol. Dalam sistem UPEC, nama sebuah alkohol atau R ini untuk alkil OH, gugusnya OH, ialah nama hidrokarbon induk dengan akhiran A pada alkana diubah menjadi ol pada alkohol. Nomor awalan digunakan bila diperlukan. Gugus hidroksil atau OH tersebut memperoleh nomor serendah mungkin. Contoh misalnya jika alkananya propana, ketika ada gugus OH dari alkohol maka namanya menjadi 1 propanol. 1 ini menunjukkan posisi atom karbon yang mengikat gugus OH. Begitu selanjutnya di gugus cincinnya atau siklonya juga kita yang awalnya misalnya siklopentana dengan karbon 5, ketika mengikat 1 gugus OH maka menjadi siklopentanol. Selanjutnya yaitu amina. Amina sederhana RN2, R2NH, R3N biasanya dinamai dengan nama gugus alkil. Itu yang diikuti dengan akhiran amina. Suatu substituen pada nitrogen kadang-kadang didahului oleh awalan N. Bukan N normal, namun N nitrogen. Seperti di gambar yaitu metilamina, dimetilamina, etil-dimetilamina atau NN dimetilethylamina dan 2-pentil-amina. Aldehida. Karena sebuah aldehida RCAH mengandung suatu gugus karbonil yang terikat pada sebuah atom hidrogen, maka gugus aldehida haruslah menjadi ujung suatu rantai karbon. Karbon aldehida dianggap karbon 1. Jadi, tidak diperlukan nomor yang menyatakan posisinya. Akhiran nama aldehida adalah al. Seperti pada propanal ini, itu aldehida berada di nomor 1. Juga pada 3-metil butanal. Lalu selanjutnya adalah keton. Sebuah gugus keton menurut definisinya tidak dapat berada pada awal sebuah rantai karbon. Karena itu diperlukan nomor awalan, kecuali untuk propanon dan beberapa keton sederhana lainnya. Rantai hendaknya dinomori sedemikian agar gugus karbonil itu memperoleh nomor serendah mungkin. Akhirnya untuk nama keton adalah on, seperti propanon dan juga 3-metil 2-heksanon. Selanjutnya adalah asam karboksilat. Suatu gugus karboksil seperti halnya suatu gugus aldehida harus berada pada awal sebuah rantai karbon yang mengandung atom karbon pertama yaitu atau karbon 1. Juga tidak diperlukan nomor untuk gugus ini dalam senyawa. Nama untuk gugus asam karboksilat adalah asam OAT seperti asam etanoat yaitu karboksilnya ada di nomor 1. Juga asam 5,5-dimetilheksanoat. Untuk selanjutnya adalah ester. Suatu ester serupa dengan asam karboksilat. Hanya saja hidrogen asamnya telah digantikan oleh sebuah gugus alkil. Nama sebuah ester terdiri dari 2 kata. 1. Nama gugus alkil ester dan 2. Nama asam karboksilat dengan imbuhan asam telah dihilangkan. Gugus alkil ester selalu gugus yang terikat pada oksigen, sedangkan bagian asam karboksilatnya selalu bagian yang mengandung gugus karbonil. Seperti metil etanoat, itu dari asam etanoat dan juga gugus metil. Senyawa benzena.
Cincin benzena dianggap sebagai induk sama seperti rantai lurus alkana. Gugus alkil, halogen, dan nitro dinamai dalam bentuk awalan pada benzena itu. Seperti pada gambar itu adalah isopropil benzena, dan yang kedua adalah bromobenzena diakhiri dengan benzena, dan juga nitrobenzena. Bila sebuah cincin benzena terikat pada suatu rantai alkana yang memiliki suatu gugus fungsional atau pada suatu rantai alkana yang terdiri dari 7 atom karbon atau lebih, maka benzena itu dianggap sebagai substituen, bukan sebagai induk. Nama substituen benzena ialah phenyl. Dalam bahasa Inggrisnya adalah phenyl. Seperti di gambar itu adalah gugus phenyl itu seperti itu, dan 2-phenyl 1 etanol, juga 2-phenyl oktan. Suatu struktur yang mempunyai lebih dari satu macam substituen kadang-kadang dapat dinomori dalam lebih dari satu cara. Nah, kita lihat pada tabel ini, yaitu kita mengenal adanya sistem prioritas. Terlihat ikatan rangkap lebih berprioritas daripada Cl. Dalam menomori suatu rantai karbon, orang memberi ikatan rangkap nomor serendah mungkin. Maka, nama ClCH2, CH rangkap 2 CH2 ialah 3 kloro 1 propena dan bukan 1 kloro 2 propena. Serupa pula senyawa seperti C2, CH, CH2OH, yaitu namanya ialah 2,2-dikloro 1 etanol. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang ikatan rantai karbonnya tunggal. Rumus umumnya yaitu CnH2n+2. Alkana merupakan sebuah senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Contohnya yaitu senyawa yang paling sederhana dari alkana adalah metana. Sifat-sifat fisika alkana. Yang pertama yaitu titik didih alkana bercabang lebih rendah dari titik didih rantai lurus. Alkana merupakan senyawa nonpolar yang tidak larut dalam air. Ia bisa jadi pelarut yang baik untuk senyawa organik seperti kloroform, karbon tetraklorida, dan benzena. Alkana punya densitas yang lebih rendah daripada air. Ketika ia dicampur dengan air, ia tidak akan mau menyatu dan cenderung berada di bagian atas. Yang keempat, pada suhu kamar, alkana dengan atom C1 sampai dengan C4 itu berfase gas, sedangkan untuk C5 sampai dengan C17 itu berfase cair, dan lebih dari 18 itu berfase padat. Untuk alkana yang berisomer dengan atom C sama banyak, semakin banyak jumlah cabangnya, semakin rendah titik didihnya. Bila rantai C semakin panjang, viskositas semakin tinggi, titik didih pun juga semakin tinggi. Sifat kimia alkana yang pertama, pada umumnya alkana sukar bereaksi dengan senyawa lain. Yang kedua, dalam oksigen berlebih, alkana dapat terbakar menghasilkan kalor, karbon dioksida, dan uap air. Yang ketiga itu dapat mengalami reaksi substitusi atau pergantian atom bila direaksikan dengan halogen seperti F2, Cl2, Br2, dan I2. Yang keempat yaitu reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran dengan gas oksigen menghasilkan energi, pembakaran sempurna menghasilkan CO2, dan pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO. Pembakaran adalah reaksi cepat suatu senyawa dengan oksigen. Apabila senyawa hidrokarbon itu dibakar sempurna, maka reaksinya yaitu senyawa hidrokarbon ditambah dengan oksigen menjadi karbon dioksida dan uap air. Untuk pembakaran yang tidak sempurna karena kurangnya gas oksigen, maka reaksinya yang terjadi yaitu senyawa hidrokarbon ditambah dengan oksigen menjadi karbon monoksida dan uap air. Untuk pembakaran sempurna yaitu pengubahan suatu senyawa menjadi CO2 dan H2O. Sedangkan untuk pembakaran tidak sempurna yaitu pembakaran senyawa hidrokarbon yang terjadi karena jumlah oksigen yang sedikit.
sehingga tidak cukup untuk terjadinya pembakaran sempurna. Reaksi ini biasanya menghasilkan karbon monoksida. Kalor pembakaran adalah energi yang dibebaskan bila suatu senyawa teroksidasi sempurna menjadi CO2 dan H2O. Dan contohnya itu ada metana ditambah dengan 2O2 menjadi CO2 ditambah dengan 2H2O ditambah 213 kcal per mol. Karena metana, maka ditambah dengan 213 kcal per mol itu seperti yang ada pada tabel panas pembakaran untuk beberapa hidrokarbon, seperti ada metana untuk minus delta H-nya yaitu 213. Oleh karena itu jadi ditambah dengan 213. Begitu juga dengan butana. Pada tabel sudah ditulis kalau butana itu ditambah dengan 688 kcal per mol. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri atas atom hidrogen dan atom karbon. Contoh dari hidrokarbon adalah minyak tanah, LPG, bensin, gas alam, plastik aspal, dan lain-lain. Senyawa hidrokarbon itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu senyawa karbon alifatik dan senyawa karbon siklik. Untuk sumber hidrokarbon, yang pertama yaitu ada gas alam dan minyak bumi. Gas alami adalah campuran gas hidrokarbon natural is a mixture of hydrocarbon yang mudah terbakar. Dalam bentuk aslinya mereka itu tidak mempunyai warna dan tidak berbau. Gas alam yang 60-90% yaitu adalah metana, terbentuk dari peluruhan anaerobik oleh tumbuhan. Komponen gas alam itu terdiri dari etana, propana, nitrogen, dan karbon dioksida. Minyak bumi terbentuk dari peluruhan tumbuhan dan hewan. Minyak bumi mentah adalah campuran senyawa alifatik dan aromatik, termasuk juga dengan senyawa sulfur dan nitrogen. Untuk memisahkan komponen dari dalam minyak mentah itu disebut dengan refining atau gilang. Untuk tahap pertama suatu distilasi fraksional itu disebut dengan distilasi, sedangkan untuk fraksi-fraksinya itu ada pada tabel fraksi distilasi. Di dalam tabel tersebut sudah ada jangka titik-titiknya, sudah ada banyaknya atom karbonnya serta nama dan penggunaannya. Misalnya di bawah 30 itu banyaknya atom karbonnya itu ada 1 sampai dengan 4. Untuk namanya yaitu fraksi gas dan penggunaannya yaitu bahan bakar, pemanas, dan seterusnya. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bensin dilakukan proses. Yang pertama itu ada proses kertakan atau cracking. Yang kedua yaitu proses reformasi. Untuk sumber hidrokarbon yang kedua yaitu ada batu bara. Batu bara itu dibentuk dari peluruhan tumbuhan oleh bakteri di bawah aneka ragam tekanan. Batu bara dikelompokkan berdasarkan kadar karbonnya. Yang pertama yaitu ada antrasit atau batu bara keras yang mengandung kadar karbon tertinggi. Yang kedua yaitu ada batu bara bitumen atau lunak. Kemudian yang ketiga ada lignit, dan yang terakhir yaitu gambut. Proses distilasi merusak yaitu terjadi bila batu bara itu dipanasi tanpa hadirnya udara, akan menghasilkan 3 produk kasar, yaitu yang pertama gas batu bara, yang kedua yaitu
filter batu bara dan kokas. Untuk gas batu bara itu komponennya ada CH4 dan H2. Untuk gas batu bara ataupun kokas itu merupakan bahan bakar yang bermanfaat. Khususnya pada kokas itu biasanya digunakan dalam pabrik baja. Sebelum minyak bumi itu melimpah dan murah, pada tahun 1940-an itu batu bara merupakan sumber utama senyawa organik sintetik. Di Amerika Serikat, lebih dari 90% disintesis dari minyak bumi itu. Sebab-sebabnya adalah yang pertama, proses kilang minyak bumi itu lebih murah dan kurang memberikan pencemaran. Sumber minyak bumi itu menyusut dengan cepat dan minyak bumi pun menjadi mahal. Sementara untuk cadangan batu bara di dunia itu masih melimpah.